Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Ya, sobat keluarga semua, buat yang sering melalui jalan tanah baru, maka menurut saya wajib menonton video ini, karena pada video ini saya akan menampilkan beberapa informasi detail yang sudah kami konfirmasikan kepada petugas terkait dengan lebar jalan yang akan dilebarkan ya di jalan tanah baru itu. Terus rencana flyover ternyata, dan juga ada ketinggian tol yang mungkin agak berbeda, terutama di area yang dekat dengan jalan tanah baru yang saat ini kita bisa lihat. Lalu kami akan tampilkan juga mengenai jalur peralihan yang ada di Jalan Keramat yang di Gria Alam, dan kondisi yang ada di jalur proyek dari mulai video ini dari jembatan dari Tol Kukusan ya, ini menuju ke sampai titik Gria Alam ya. Jadi cukup panjang pada video ini yang kami akan coba tampilkan. Jadi selamat menyaksikan. Sekali lagi untuk sobat keluarga yang sering menonton, yang sering melalui, maksud kami, yang sering melalui jalur tanah baru, maka saksikanlah video kali ini. Baik, kita akan melihat pada video layar kaca Anda. Sobat keluarga semua bisa melihat ada Fibro yang saat ini sedang melakukan pemadatan tanah di area tol utama. Dan ini adalah sedang melakukan persiapan pemasangan multiblok ya. Multiblok ini untuk fungsinya adalah penahan dinding. Dan untuk sisi kanan dan sisi kiri ya, sobat keluarga semua bisa lihat, sisi kanan dan sisi kiri ini adalah akses keluar masuk tol ya. Jadi akses keluar masuk tol seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada video sebelumnya. Ini adalah akses keluar masuk tol, dan sekarang ini masih digunakan oleh beberapa masyarakat, malah dijadikan sebagai akses untuk lalu lalang, padahal ini sangat berbahaya. Ini tanahnya tanah merah, bisa licin, apalagi kondisi sekarang sedang hujan ya, terkadang turun hujan. Kalau ada sesuatu hal tergelincir, maka itu akan sangat berbahaya. Sekali lagi sobat semua bisa lihat ya, bahwa kondisinya ini adalah tanah merah dan masih banyak kendaraan proyek. Jadi saran saya buat sobat keluarga semua yang melihat, yang sering menggunakan motor melalui jalur ini, maka perhatikan baik-baik bahwa petugas tol telah menuliskan dilarang masuk ya untuk akses jalur ini, karena ini adalah akses jalur kendaraan proyek, bukan jalan warga. Dan di video kali ini kita bisa melihat ada ini masjid yang belum direlokasi ya. Jadi kenapa belum dihancurkan? Karena ini belum direlokasi. Lalu area yang tadi yang masih ada seperti rawa itu belum ditimbun ya. Jadi nanti akan ditimbun. Dan daerah sini, nah ini adalah daerah yang nantinya akan menjadi flyover. Nah, setinggi apa dan bagaimana kami akan tampilkan. Kalau sobat keluarga semua mungkin yang sudah pernah melalui jalur ini itu kan sebenarnya seperti agak menanjak sebelum masuk ke jalan utama Jalan Tanah Baru Raya ya. Ini kita akan sedikit menanjak nih kalau dari arah tadi di mana drone kami berasal ya. Ini akan terlihat menanjak. Dan posisi di atas inilah yang memang belum dilakukan oleh alat-alat berat ya. Jadi alat berat itu masih dari Tol Kukusan, dan juga area tanah merah yang di depan itu tuh ya. Yang tanah merah itu yang sudah dilakukan pemadatan tanah. Sedangkan area sini itu belum dilakukan pengerjaan. Nanti akan dilakukan pengerjaan. Jadi ada flyover yang tidak terlalu tinggi informasinya, dan tol juga ini dua arah semuanya ya. Ini adalah tol jalur utamanya. Nah, area ini nantinya akan dikeruk. Jadi posisi tol itu kurang lebih akan berada di bawah sekitar 3 meter. Dan itu nanti akan selevel dengan yang ada di depan sana. Tanah merah di sana itu yang sudah dipadatkan, itu posisinya nanti akan sama. Kalau kondisinya nanti kami akan tampilkan juga bagaimana kalau kondisi dari darat ya. Nah, di jalur yang biru yang saya gambarkan ini adalah merupakan jalur yang nantinya akan dilebarkan ya, jalur di Jalan Tanah Baru Raya. Lalu di jalan yang untuk gambar merah ini adalah belum saya konfirmasi karena ternyata masih dalam pembicaraan ya. Kan saya pernah sampaikan pada video sebelumnya itu adalah merupakan jalur warga ya. Ternyata saat ini belum bisa kami sampaikan karena memang mungkin dalam pembangunan tol ini kan memang perlu proses ya. Jadi bisa jadi berubah karena memang ada riset dan sebagainya gitu ya. Jadi perlu ada pertimbangan lain. Maka sesuatu hal yang memang masih dalam pembicaraan, maka kami belum bisa sampaikan bahwa itu menjadi suatu hal yang fix ya. Jadi informasi-informasi yang sudah fix tadi adalah mengenai tentang flyover tadi yang memang tidak terlalu tinggi
Dan ini tol ini kita akan nanti berada di bawah kurang lebih sekitar 3 meter, namun akan selevel dengan tanah merah yang ada di depan ini nih. Yang ini kan nih tanah merah ini, kalau sobat Gogo semua berada dari Jalan Tanah Baru Raya ini menuju ke Tanah Merah ini, kita akan menurun kalau dari sini. Kalau dari yang tadi arah drone ini, kita akan nanjak ke Tanah Baru dan lalu akan menurun ke arah jalan ini musola yang belum direlokasi juga ya. Jadi ada dua tempat ibadah bagi umat muslim yang belum direlokasi ya. Jadi kalau sudah direlokasi maka baru akan dihancurkan. Jadi seperti itu metodenya yang dikerjakan oleh petugas tol ya. Baik, kita akan coba lanjutkan mengenai pandangan mata saat kita berada di jalur darat. Nah, saya akan tampilkan. Ini adalah kondisi ya, yang saya sampaikan bahwa ini akan menanjak nih. Kalau kita dari arah tol Kukusan, kita menuju ke Jalan Tanah Baru Raya ini, kita akan menanjak. Makanya disampaikan rencananya tol ini akan berada sedikit ya, kurang lebihnya sekitar perbedaannya 3 meter aja. Namun kalau jika sobat Gogo bertanya tentang bagaimana kali yang di sini, nantilah. Kami juga belum mendapatkan lagi detailnya. Karena ini juga belum dikerjakan ya. Jadi ini aja belum dikerjakan oleh petugas tol. Jadi mohon bersabar, mungkin nanti pelan-pelan kami akan sampaikan informasi berikutnya. Nah, sedangkan dari sini kita akan menurun menuju ke Tanah Merah di depan. Jadi memang rencananya ini akan ada menjadi satu level, ini adalah kurang lebihnya jalan tol ini berada 3 meter di bawah dari jalan Tanah Baru Raya. Maka disampaikan juga tadi bahwa flyover itu tidak akan terlalu tinggi begitu. Jadi karena memang posisinya tol itu akan turun 3 meter. Nah, ini adalah posisi pandangan mata bahwa musola yang belum direlokasi ya. Dan ini adalah kondisi jalan Tanah Baru yang memang sudah dipadatkan, sudah dilakukan pemadatan tanah. Namun beberapa rumah di sini juga area rumah belum ada yang belum dihancurkan karena memang mungkin belum selesai masa pembebasan lahannya. Dan kondisi pandangan mata kali ini ternyata masih banyak warga sekitar mungkin ya. Saya juga belum tahu apakah mereka memang tinggal di sini atau tidak. Tapi sobat Gogo semua bisa lihat sendiri bahwa ada anak-anak yang bermain layangan, ada bahkan delman segala macam ya. Padahal ini adalah area proyek ya. Dan memang kalau mengenai tanda-tanda dilarang masuk itu sudah ditampilkan atau sudah diberikan oleh petugas tol. Namun tetap saja warga sekitar tetap masuk ke area sini. Padahal ini sekali lagi ini adalah area tanah merah, riskan sekali bisa tergelincir segala macam itu. Maka ya mungkin resikonya sudah diketahui oleh masyarakat semua. Ya, ini adalah jalur di mana proyek jalur kendaraan alat berat itu bisa melalui jalur ini ya. Sedangkan ini saat ini malah dipadatkan oleh kegiatan masyarakat. Dan sekali lagi nanti saya akan perlihatkan bagaimana ini nanti Jalan Keramat ya. Kita sudah berada di Jalan Keramat. Nanti akan ada perubahan jalur yang nantinya di daerah sini kami tampilkan juga sedetail mungkin seperti kondisi yang tadi di Jalan Tanah Baru ya. Nah, ini kondisinya. Sekali lagi sobat Gogo semua bisa melihat sendiri bahwa banyak sekali anak-anak yang main layangan. Saya tidak tahu apakah orang tuanya juga mengetahui bahwa anak-anaknya bermain layangan di area aktif proyek tol Cijago Seksi 3. Ini adalah area aktif yang masih dikerjakan, masih ada ekskavator, masih ada alat-alat berat yang mungkin bekerja di sini. Dan kita lihat tanda-tanda yang sudah diberikan oleh petugas tol juga banyak yang rusak ya. Bahkan beberapa petugas tol juga menyampaikan kepada kami pernah melihat bahwa itu malah juga jadi dirusak, sudah ditaruh tetap malah jadi dirusak oleh sebagian anak-anak kecil atau mungkin ya yang ingin bermain di sini gitu ya. Padahal ini area tanda-tanda kuning hitam ini adalah tanda di mana termasuk area aktif. Ya, ini adalah area untuk pembangunan tol. Depan sana adalah Gria Alam. Ya, jadi ini adalah area yang belum dilakukan timbunan ya. Jadi timbunan tanahnya belum masuk ke sini. Nanti akan ditimbun, akan juga dibuatkan jembatan. Mungkin ini kalau informasinya yang saya dapatkan dilakukan belakangan ya. Karena mungkin sekarang sedang fokus di jembatan yang ada di Gang Rait dengan Curug Agung. Demikian ya, kurang lebihnya. Sekali lagi juga saya mengimbau kepada orang tua mungkin yang sedang menonton video ini ya, sekali lagi yang sering melihat bahwa atau anaknya mungkin izin untuk bermain layangan, coba dulu ditanya mau main layangannya kemana gitu ya, atau jangan-jangan bermain layangannya ke daerah pembangunan proyek tol Cijago Seksi 3. Sekali lagi, jalur area proyek ini adalah area aktif yang dilakukan untuk kerjaan tol Cijago Seksi 3. Mungkin jika resiko dari bermain di area ini mungkin ke orang tua yang belum tahu, maka setelah menonton ini mungkin resikonya sudah tahu ya. Jadi ya kita sih semua tidak ingin bahwa ada
kecelakaan dalam jalur pembangunan proyek ini ya. Namun seperti yang sobat ketahui bahwa jalur ini adalah merupakan sekali lagi jalur pembangunan aktif dari proyek tol Cijago seksi 3 yang sedang dibangun. Ya, baik sobat keluarga semua, mungkin di sini adalah rencana di Gria Alam. Sebutannya ini adalah Gria Alam ya sobat keluarga semua ya. Jadi kalau masih ada yang bertanya, ini daerah apa namanya? Ini daerah Gria Alam. Konturnya masih sama seperti ini, dan nanti kedepannya akan di depan sana itu akan ada bertemu dengan Jalan Sekasih ya, daerah Jalan Sekasih, dan juga kalau kita teruskan itu masuk ke Jalan Lontar. Seperti yang saya sampaikan juga bahwa di Jalan Lontar dan di Jalan Jalan Lontar ya, itu posisinya jalan tol itu berada di bawah kurang lebih sekitar 4 sampai 6 meter ya. Posisi tolnya berada di bawah. Nah, untuk lebih jelasnya kami coba akan tampilkan video drone view ya. Drone view-nya untuk melihat dari udara kira-kira bagaimana perkembangan atau pandangan ketika dari jalur Gria Alam ini, Jalan Keramat Gria Alam menuju ke Jalan Sekasih. Dan kami sekali lagi akan kami tampilkan bagaimana posisi perubahan dari Jalan Keramat ya, Jalan Keramat. Baik, kita sudah lihat ini adalah posisi di Gria Alam. Kita di depan kita ini adalah masuk ke pemandangan ke Jalan Sekasih ya. Posisi saat ini mendung. Seperti yang sobat keluarga ketahui bahwa posisi di Depok ini area sore hari ya, itu cenderung saat ini kadang hujan, kadang hanya mendung saja ya. Mudah-mudahan sih tidak ada lagi kejadian seperti Selasa kemarin ya, sampai ada puting beliung. Ya, di depan sana itu adalah Jalan Lontar ya, dimana posisi yang saya sampaikan bahwa pada video yang lalu rencananya tol ini berada di bawah jalan yang sudah existing atau jalan yang sudah ada. Jadi berada di bawah, lalu jalan lontarnya tetap ada ya. Jadi dia tolnya akan mengolong begitu. Lalu di atas jalan lontar juga ada flyover ya, ada flyover. Jadi flyover itu digunakan untuk beberapa kendaraan yang tidak ingin melalui rumah warga, jadi hanya langsung untuk melintas bisa melalui flyover. Jadi informasinya demikian ya yang saya dapatkan. Baik, kita akan coba melihat pemandangan sebaliknya. Jadi tadi kita sudah melihat ke arah Jalan Lontar. Sekarang kita coba melihat ke arah kembali untuk melihat dan saya akan gambarkan mengenai alur dari rencana peralihan di Jalan Keramat ya, Jalan Keramat. Baik, suasana masih hijau ya, seperti kita di perkampungan sawah-sawah gitu ya, segar sekali ini sore hari ini. Jadi ini adalah area yang masuk dalam Gria Alam disebutnya ya. Jadi ini adalah Gria Alam. Kayak gitu. Kalau di peta bisa coba dicek juga ya. Ini nanti ke depannya ini adalah masuk ke Jalan Keramat. Ini adalah lokasi sebelah kiri kolam renang yang sudah hancur bagiannya setengah ya, itu juga termasuk kena dampak dari pembangunan tol ya, sudah ditandai. Itu juga sudah ditandai bentuk pagarnya. Nah, inilah yang kedepannya saya sampaikan menjadi lokasi atau jalur peralihan dari Jalan Keramat, baik dari Jalan Curug Agung yang mau menuju ke Jalan Muhammad Kahfi ya kalau tidak salah ya. Baik, ini adalah jalur dari Curug Agung ya, kita coba gambarkan. Ini dua arah, sekali lagi ini dua arah. Jadi saya coba gambarkan arah panahnya biar bisa kita membayangkan bahwa ini adalah dari mana gitu ya. Jadi dari layar ini sebelah kanannya itu adalah kita dari arah Curug Agung ya. Seperti pada layar kaca sobatku semua bahwa saya gambarkan ini adalah jalur rencana diputarkannya nanti persis di bawah atau di kolong tol ya. Jadi yang saya sampaikan panah-panah ini adalah nanti yang terutama yang melintas di jalur utama itu berarti dia posisinya ada di bawah jembatan tol kayak gitu. Nah, itu nanti dia akan diputarkan, nanti baru akan menuju ke arah Jalan Muhammad Kahfi ya, Jalan Muhammad Kahfi. Kita jadi menuju Jalan Muhammad Kahfi. Seperti inilah bentuk petanya kurang lebihnya. Jalan ini dua arah, sekali lagi saya sampaikan ini dua arah. Jadi kalau sobat keluarga semua yang sering melalui jalur ini dari Curug Agung mau menuju Muhammad Kahfi, ini jalurnya nanti begini, berputar di tol gitu ya. Seperti itu. Bagaimana? Sudah puas? Sudah tergambarkan semua tentang detail dari wajah baru, tanah baru ya. Wajah baru, tanah baru, wilayah dari tol Cijago seksi 3. Jadi banyak yang berubah ya.
Jadi sekali lagi yang pertanyaan juga banyak sekali pertanyaan sobat Gogo semua mengenai jalur warga ya. Jadi semua tidak sepanjang jalan tol itu ada jalur warga ya. Jadi silahkan kami tampilkan apa adanya informasi dari petugas. Jika ada masukan silahkan dituliskan di kolom komentar atau pertanyaan lagi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dukungan sobat Gogo semua dengan subscribe, like, dan share itu sangat berarti buat kami untuk memperbaiki video-video kami berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.